kita ketemu lagi hari ini di Rumpi Spesial Idul Adha bersama saya Karus. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua yang merayakannya. Dan hari ini seperti biasanya di Rumpi hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita. Yang di awal yang akan kita ajak ngerumpi ada Syahrul Gunawan dan Dina. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Nah kalau biasanya kan kita awali di pojokan untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang banyak menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Maka langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita hari ini. Lupa. Hari ini juga kita ditemani oleh ini ya, ada gambar kambing di sana situ. Kita langsung ke Syahrul Gunawan dan Dina, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ini benar-benar parah. Itu kejadiannya saat apa ya? Lagi Idul Fitri. Tahun lalu. Idul Fitri, tahun ini. capek-capek keluarga terus di teras apartemen. Ya gue ngoceh aja sendiri nih di TikTok. Ada yang nanya-nanya. Kamu lagi bobo. Terus udah gitu, oh ini nih pernikahan ini. Jadi aku menanggapi itu. Tapi itu memang sinetron cukup hits banget lah itu ya. Dan kamu waktu itu pas syuting itu kamu usianya 25, Agnes masih 14 tahun. Iya. Atau kamu nggak tahu umur Agnes waktu itu berapa? Iya, soalnya masih SMP kelas 3. Oh, Iya, serius? Serius. Tapi kan adegannya maksudnya kayak jadi pasangan gitu kan? Iya, jadi kan kita harus dapat chemistry-nya padahal cukup jauh. Pokoknya dia masih ini banget lah, masih unyu-unyu banget lah. Awkward gitu nggak sih? Melihat kamu kan berarti udah om-om ya? Dulu kan zamannya Walkman ya. Walkman. Terus pakai lagu Christina Aguilera gitu, masih kayak nggak fokus gitu. Terus, Nas, kita kan bisa suami istri nih, gini. Tapi dia orangnya cepet sih, emang orangnya pinter ya. Pinter, jadi bisa gitu. Oh iya, tapi itu emang keren sekali sih pada saat itu tuh. Sinetron yang aku ngikutin ya kan. Dan karakternya nggak jauh-jauh juga kan, dia kan SMA. SMP gitu. Jadi aku ceritanya harus bijak. Bijak tapi sih. Tapi waktu itu adalah momen yang ya pasti momentum buat kamu juga nggak terlupakan ya. Ya bisa dibilang itu apa ya, after Jin dan Jun terus itu juga kan meledak juga, jadi ya buat karir aku itu sangat inilah. Dan benarkah kamu emang lagi nyari waktu itu sinetron drama? Sinetron drama. Pengen keluar dari dari PH. Dari PH. Soalnya PH itu mau ngontrak aku lagi untuk Jin dan Jun lagi. Berapa episode gue dicari anak-anak mulu. Sementara aku pengen drama. Kamu pengen dewasa ya? Akhirnya gue cabut dulu, tapi pas gue cabut, aduh, PH-nya kok nggak ada yang nawarin gue ya buat sinetron remaja gitu. Dan ini nggak cocok, kayaknya nggak feeling deh gue, kayaknya nggak akan jadi deh gitu. Tapi pas dapat pernikahan dini feeling nih gue nih. Gitu. Padahal kamu mau dikontrak dengan nilai yang fantastis waktu ya di Jin dan Jun. Iya. Tapi aku korbankan. Kamu korbankan. Tapi kalau dilihat lagi demi drama. Tapi ini adalah keputusan terbaik buat kamu pada saat itu, kamu Iya, merasa pada akhirnya aku beruntung aja bisa keluar dari ya itu karakter yang lama ya. Nah, kamu kan karakter di pernikahan dini itu suami yang sabar. Sabar banget. Bu, apakah itu aslinya begitu? Apakah sesuai? Bu? Iya, Bu. Ibu, kayaknya tolong. Kayaknya aku yang sabar gak sih? Tolong. Jaga kekompakan kita ya, sayang. Sebenarnya. Oh, dia tetap kayak yang di Jin dan Jun ya? Gina juga kayak ngasuh sebenarnya. Ya, umur tidak menggambarkan ya. Iya. Tapi habis gitu, tapi nonton nggak waktu itu sinetronnya? Nonton, ngikutin. Terus apa komentarnya waktu lihat itu? Yang aku inget karena itu udah lama banget, aku cuma mikirnya dia lucu sih. Sekarang jadi suami. Coba kita baca komentar-komentar netizen ya. Kita lihat bunyinya adalah kayaknya Syahrul Gunawan kangen sama Agnes Monica dari tayangan itu ya. Coba kita lihat yang berikut lagi. Waktu sinetron pernikahan dini aku baru usia 8 tahun. Baper juga sih sampai rela hujan-hujanan numpang nonton ke tetangga katanya gitu ya. Yang berikutnya, itu udah berapa tahun yang lalu? Aku dimarahi mamaku dulu karena sering nonton pernikahan dini. Yang berikutnya ada lagi, walaupun yang dibahas Agnes Monica, tapi tetap yang dia Intan Nuraini, mantan terindah. Lihat ekspresinya Dina dong. Gue nggak mau begitu karena ada dia loh. Waktu itu di salah satu acara TV itu. Kalau nggak ada dia gue nggak akan ngomong. Ya, kenapa harus diomongin gitu? Enggak, apa ya? Gue nyari hooknya aja sih. Nyari punchline
Dari punchline. Tapi Padahal iya juga nggak kenapa-kenapa sih. Nggak, tapi seriously, Ibu ngerasa pas dia gitu ya, ngomong ini mantan terindah gitu, pulang berantem nggak? Nggak sama sekali. Dia mah Emang sesantai akunya, itu. akunya yang mancing-mancing juga sama-sama ya. Buat bercandaan biasa gitu ya? Iya. Kita, Jadi dia tuh kalau sama gue tuh, kamu tuh udah mau 50 ya, tapi kayaknya separohnya aja enggak deh. Kayaknya kamu kelakuannya tuh di bawah itu. kelakuannya masih di zaman pernikahan dini ya, 25. Oke, ini kamu sama pemain-pemain yang lain masih halo-halo gitu nggak sih? Kalau ketemu aja udah terlalu lama sih ya. Udah nggak pernah. Jarang banget. Jarang banget. Malah seringnya di sosial media. Oh, gitu. cuman nge-like gitu doang. Aku misalnya jadi follow-followan, gitu kontak-kontakan. Kamu masih ingat gak siapa aja yang pernah main sama kamu di sinetronnya? Coba kita sebut aja deh, sebut dulu Oke, satu. Siapa sebut yang dulu. kamu ingat ya? Agnes, Della Puspita, terus Mira Asmara di Jin dan Jun, terus Oh, di Jin dan Diah Jun. Permatasari. Di pernikahan dini. Oh, pernikahan dini Della Puspita, terus pernikahan dini Atala Riksya, ada Eno Lerian, Pada tadi dia lupa. Coba kita lihat lagi deh. Ya, Eno ada tapi nggak sedikit. Ini ayo siapa yang belum kamu sebut, hayo. Oh iya benar. Oh, Ada Lydia Atala Kando, bener. ada Lydia Kanda. Ini apa Budi ya? Salam, Mbak Mer, ya Mbak bener. Mer, Bapak iya. gua Sigit Hardadi. Oh, Iya. apa yang kamu ingat dari Eno Lerian? Dari Eno Lerian, Yang kamu ingat ya? Bilang aja kalau kamu nggak ada yang ingat. aku justru seringnya intensnya karena sinetron Jalan Lain Kesana. Oh, ya. jadi waktu pernikahan dini kamu sadar Pernikahan nggak? dini, soalnya dia bentar banget. Oh, dia bentar banget. Bentar banget, soalnya di Kenapa dia awal-awal bentar? aja. Kenapa dia di Depok? Gak tau dia mungkin ada masalah sama produser ya. Enggak. Gua rasa mungkin karena kesibukan kan syutingnya di puncak, bolak-balik kayaknya ya. Padahal kamu tuh adegannya dia si Eno ini perannya naksir kamu loh. Kamu inget gak kalau kamu tuh pernah ada satu scene nama Eno Lerian? Setahu gue Della Puspita yang naksir gue. Waktu di pernikahan dini. Eno, kamu jadi ingat Eno Lerian? Coba mana Eno Lerian? Nah lo, Eno datang sama suaminya. Nalo. Pak, mohon maaf ya, Pak. Aduh, sehat. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah. Nah, aku mau tanya dulu sama Eno Lerian. Udah lama banget ya nggak ketemu. Eno, tapi kamu beneran pernah syuting kan sama Iya kan? sama Sarul? Kita lamanya di jalan ke sana kan? Jalan ke sana. Iya. Tapi di pernikahan ini masa nggak tahu, nggak inget. Pelanggaran. Iya sih, emang aku cuma sebentar ya. Mohon maaf lahir Tapi kan aku batin. bermasalah sama produser. Oh iya. Kenapa sih waktu itu kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba aku di-cut. Oh gitu. Curhat ini ya, kita langsung ya. 25 tahun yang lalu loh. Iya bener, lama banget. Aku cuma dapat 2 episode kalau nggak salah. Oh, 2 episode. Jadi memang kayak Iya. cameo aja atau nggak figuran kayaknya ya. Yang jelas ini dimanfaatkan di awal saja. Iya benar. Baiklah. Kita nanti akan ngobrol lagi, tapi sebelumnya kita lihat dulu profilnya Eno Lerian dan suaminya Priambodo berikut ini. Oke, jadi setelah kita berbicara tadi ya, pada saat tayangan profil, jadi kamu kenapa cuma sebentar? Enggak, kayaknya aku memang sibuk waktu itu. Sombong. Umur berapa? Kayaknya. Dia itu pas mau lulus SMA. Iya, jadi aku udah kelas 3 sibuk. SMA itu aku sibuk banget. Karena kan memang syutingnya tuh sampai pagi banget kan. Terus kadang-kadang tuh syutingnya tuh kayak di mana ya? Hujan terus Iya. kan? Puncak, Iya. nunggu lama gitu Nunggu ya. lama gitu. Jadi kayak ya udahlah ya. Oke, Mas Priambodo waktu itu sempat nonton sinetronnya nggak? Enggak. Jadi boro-boro tahu ya istri Itu tahun ngapain di berapa? situ ya. Tahun berapa? 2000-an? 2001 ah. Oh, 2001. Dia udah sibuk ngapain kamu? Ayo. Coba kita lihat dulu foto-foto metamorfosanya ya mereka berdua ini. Set. Oh iya, bagus banget. Kita pernah. Oh ini di scene-nya. Lupa lagi aku beneran. Lupa ya, Ngeblank, tapi kan ngeblank. pas sudah Aku kebanyakan. kasih paipa ya. Anak aku yang bungsu. Oh iya. Itu loh, istrinya dulu kayak gitu. Iya. Terus ada tai lalatnya sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Kemana tuh tai Nggak lalatnya? suka aku sama tai lalatnya. Nggak suka, padahal itu trademark kamu loh. Mau. Itu legendnya dia ya? Iya. Aku tampak aneh. Iya. Tapi kalian kan mengikuti di masa sinetron yang ya di masa kalian itu hits banyak lah sinetron yang kalian perankan. Sempat ngalamin merasa transisi gitu nggak sih dari mulai yang terkenal banget, sering dapat peran utama, tiba-tiba kayak ya zaman udah berubah dengan cepat.
Enggak sih ya. Nggak ngerasa? Enggak. Karena kamu langsung pindah ke dunia politik ya? Aku ke bisnis dulu. Bisnis dulu. Jadi karena aku waktu menyadari bahwa emang nggak long term Selamanya. ya, pasti akan ada ini. Jadi aku udah siap-siap tuh tahun 2005-an deh gitu. Jadi nggak ngerasa apa ya ada jomplang. Aku kayak memanfaatkan kaget gitu ya? nama aku itu untuk hal lain. Oh gitu. iya. Gitu. Tapi ya on off masih suka balik lagi gitu. Eno? Kalau Eno? Kalau sinetron sama di MC acting aku gue. nggak pernah jadi pemeran utama sih alhamdulillah ya. Jadi nggak pernah ngerasain kayak malah justru aman banget. Jadi ibaratnya bisa masuk kemana aja gitu. Tanpa kayak ngerasa harus jadi fokus terus di satu judul atau misalnya kayak masalah karakter itu kan kadang-kadang kalau misalnya jadi pemeran utama kan pasti akan stucknya di situ aja gitu kan. Maksudnya kayak protagonis terus kalau aku tuh enak tuh karena biasanya jadi second line kadang-kadang dapat antagonis, dapat protagonis jadi enak malah sebenarnya menurut aku malah justru lebih menyenangkan dan nggak pernah ngerasain Nggak sih pernah. transisi Atau itu. mungkin kalau transisi kamu mulai dari penyanyi Ya cilik kali ya, itu lebih ke penyanyi transisi. cilik sih ke dewasa, ke remaja. Itu sebenarnya transisinya karena memang awalnya tuh berhubungan sama anak-anak tuh sekarang tiba-tiba kayak merubah image anak-anaknya itu yang susah sebenarnya lebih ke situ. Kebalikan sama gue, Mbak. Kamu kenapa? Kalau gue harus di first line. Dia nggak mau di second line. Oh, ini udah di posisi ini nih, jadi bapaknya sini ya. Oh, enggak. Oh sorry, mohon maaf. Terus gue mendingan ya ada satu FTV tapi gue peran utama honor lebih kecil dibanding gue second line. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Iya. Tapi akhirnya gue pikir-pikir kesini-sini lagi, ngapain ya Nggak gitu. apa-apa. Tapi kan itu Ada yang gue seselin. Apa? Ternyata ada satu sinetron yang waktu itu gue tolak Apa di itu? second line. Itu panjang ternyata sinetronnya itu. Ternyata sampai 3 tahun gitu. Tahu nggak? Gue Enaknya second line tuh nyesel apa? gue. Syuting tuh cuma sebentar, Iya. tapi honornya gede. Iya, itu dia. First line kan emang gede sih, tapi kayak dari pagi ketemu pagi, ketemu pagi, ketemu pagi, ketemu pagi, ketemu pagi. Aku pernah ngalamin kayak gitulah, pernah. boleh tahu sinetron apa yang kamu tolak dan ternyata panjang. Aduh, itu masa lalu ya. Oke, kalau gitu gini. Peran kamu itu akhirnya dimainkan oleh siapa? Adalah pokoknya. Tapi Mas Priambodo pernah ada nonton sinetron yang nggak pernah ada? Paling apa ya? Jin dan Jun. Oh, sinetron dia. Iya. Oh, dia Jin dan Iya. Jun. Kalau Eno main nggak pernah. Nggak. Istrinya nggak ditonton ya. Waktu dia kecil tahu kan dia Nonton. nyanyi. Oh, nonton waktu dia kecil nyanyi malah. Taunya aku taunya cuma dia taunya aku tuh penyanyi cilik doang. Sinetron apa segala macam. Dina, kamu itu nggak sadar nggak bahwa dia hanya memilih sebagai peran utama aja? Nggak pernah. Udah cerita. Oh, udah cerita. Kita nggak pernah tinggal ya. Iya, makanya dia selalu menonjol. Tapi kalian berdua ini kesamaannya adalah kan memulai karir dari usia muda banget dan masih dianggap awet muda oleh netizen. Katanya, casingnya padahal dalamnya sih udah gejala asam urat, udah gejala saraf Asam kejepit. lambung, asam Iya. lambung. Casing doang, jangan tertipu. Yang tahu beliau. Enggak, kata ibu katanya masih kayak anak-anak ya. Kelakuannya. Tapi Encok pegalin dulu semuanya. Wangi kayu putihnya udah terus. Nggak bohong ya. Mas Pri sendiri merasa bahwa istrinya tuh awet muda banget gitu nggak sih? Kayak Iya. ketawa aja. Iya soalnya kalau kita lagi live berduaan, kan dia selalu dibilang bapak aku. Oh iya. Itu abahnya. Jadi ya udah diterima lah ya. Diterima. Nah, ini ada satu lagi nih kesamaan dari Eno dan Syahrul gitu. Kalian dalam pernikahan sama-sama pernah mengalami kegagalan. Apa tanggapan kalian terhadap orang yang berpendapat bahwa kalau orang diterjun di dunia hiburan, emang resiko rumah tangga itu lebih rentan, itu lebih besar? Iya atau enggak? Menurut Anda? Menurut saya lebih rentan. Anda juga malah hal yang sama kan? Kalau menurut aku kayaknya nggak lebih rentan masalahnya ya, tapi lebih rentan terekspos aja dan dibicarakan. Gitu makanya jadi kayak Ngomong-ngomong besar. kan pengalaman kita berlima sama nih. Nggak kaleng-kaleng berlima. Kalau di sini lo Temanya sesuai Idul Adha. Pengorbanan. Menyembelih hal yang buruk di masa lalu. Iya. Untuk hal yang baik di masa Iya, depan. belajar dari pengalaman yang lalu untuk yang kedua. Iya bener ya, kita berlima ya. Iya. Padahal bukan di dunia hiburan, bukan ya? Nggak terlalu. Bukan di dunia hiburan juga bukan ya? Tapi kalau buat aku sih mau dunia hiburan, mau dunia mana. Ternyata sama aja itu kan? Sama aja. Masalahnya sama aja. Sama aja. Iya. Jadi bukan cuma dunia entertainment aja gitu loh.
maksud aku. Nggak kan mungkin orang berpikir bahwa kalau di dunia entertainment mungkin karena banyak godaannya, orang terlalu sibuk sehingga atau menghadapi jiwa-jiwa star gitu mungkin Banyak jadi fansnya banyak gitu ya fansnya. kan. Jadi lebih menantang buat pasangan gitu. Enggak juga sih. Enggak. Justru harusnya kita lebih mampu karena kita aktor. Oh, Seharusnya. bisa acting ya. Bisa Nggak acting. mampu bohongin kita gitu ya. sebetulnya udah berakting itu untuk mempertahankan. Tapi udah buah. Ya. Seharusnya kita tuh lebih mampu. Kita harusnya lebih mampu. Terima kasih Iya, ya, nggak untuk lebih sabar gitu ya. Kamu setuju nggak sama ini dia? Aduh enggak. Nggak ada hubungannya. Oke, kita mau lihat lagi nih ya. Mereka tadi ada satu sinetron yang diinget banget main bareng adalah apa? Jalan lain ke sana. Jalan lain ke sana. Jalan Kamu kesana. jadi ustadz. Jadi ustadz. Kamu jadi kamu jadi yang naksir. Iya pasti lah. Iya. Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Oke, sekarang kita sudah pisahkan mereka berdasarkan grup ya, grup A dan grup B karena kita masuk ke sesi Rumpipedia. Oh, Rumpipedia. Rumpipedia. Jadi di sini aku akan membacakan pertanyaan. Setelah aku Jelas selesai membaca pertanyaan, kalian cepat-cepatan mencet bel untuk Oke. menjawab ya. Kalau ternyata jawaban kalian salah, ada hukumannya. Siapa juri? Jangan salah denger ya. Tolong juri ya. Makanya artikulasinya yang benar ya. Ngomongnya harus A, I, U, E, O. Oke, baiklah. Kita akan tampilkan dulu ya cuplikan berikut ini. Oke. Sambil bernostalgia ya. Pertanyaannya adalah apa kelanjutan dialog Dini saat melihat kedekatan Gunawan dan Delia di sinetron itu? Kamu sedang apa? Lagi, lanjut. Apa ya? Bener nggak sih? Nggak tahu. Ada. Titik-titik perempuan apa? Kamu menggoda perempuan lain gitu. Oke, berapa nilainya Dewan Juri? -5. Salah. Masih kurang tepat ya. Ada sebagian yang benar tapi masih kurang tepat. Mungkin Gunawan ingin memperbaiki. Dia takut suruh makan lemon sama broto wali. Oh, kamu gitu ya di sini ternyata main-main sama cewek lain gitu. Oh, oke. Dan jawaban yang benar adalah mainkan. Ya hampir benar ya, Eno, tapi hampir benar. Ya, apa yang kalian lakukan? Iya, bener tuh harusnya. Jadi, Iya. Sarul dihukum nggak? Oke, boleh pilih. Bapak mau minum atau mau... Salah aja deh. Itu apa? Yang itu apa? Broto wali, bro. Broto Wali. wali. Udah pernah nyoba broto wali belum? Ini biasanya broto Asem wali ya? itu dipakein kalau misalnya anak mau lepas ASI nggak bisa lepas-lepas gitu coba kan. Bapak Biar dikit. broto wali Bapak biar. tuh. Ih, pahit banget. Oke, yang berikutnya kita lihat tayangan yang berikut ini. Ya Allah. Pertanyaannya adalah apa lanjutan lirik dari Dini belia usiamu. Na. apakah jawaban yang benar? Coba kita mainkan. Broto wali. Berarti sekarang Kan dia saya jawab, itu nggak salah dong. Nggak apa-apa, nggak usah. Kalau kamu jawab salah baru minum. Oh gitu. Ya. Jadi gimana salah? Nggak usah. Kan kamu nggak bisa jawab. Kan kamu nggak mencet. Kan dia nggak mencet bel. Udah taruh. Masih ada yang lainnya tenang. Mohon Masih maaf ada ya, yang kok lain. ini pilih kasih banget ya. Ini gue berasa cerdas mati Kalimantan Barat deh ini. Ingat ya, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Yang berikut kita mainkan lagi cuplikan Jangan yang berikut ini. sinetron itu terus dong lu. Lihat muka-muka cemas ini. Bingung ya, ini apa ya? Karena ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu ya. Iya, 25 tahun yang lalu loh. Oke, pertanyaannya. Jadi itu adegan itu adalah ketika Dini menerima surat gugatan cerai dari Gunawan. Namanya Gunawan ya. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan Gunawan menceraikan Dini? Nggak tahu lagi. Apa ya? Aduh, aku takut salah. Jadi aku lebih baik nggak jawab. Oke, kalau nggak ada yang mencet, aku yang tunjuk ya. Lupa aku ceritanya apa sih? Lupa. Cerai sama Dini dulu gak? Kalau kamu bisa, oke. Eno, kira-kira jawabannya apa? Karena mungkin Dini egois banget. Oh, Dini.
Pasti di endingnya egois Dini banget, dianggap makanya egois. Gunawan tuh menceraikan Oh, gitu. jadi alasan Gunawan adalah karena Dini dianggap egois banget. Oke. mungkin ya. Oke, mungkin. Tolong. Iya, tebak aja. Karena orang tuanya si Dini rese. Iya, mau disalam tuh soalnya nggak halangin terus gua ketemu anak-anak gitu-gitu. Oke, coba kita lihat dari dekat isi gugatannya. Bunyinya adalah karena alasan gugat cerai karena ketidakmampuan istri saya melaksanakan tanggung jawab sebagai istri. Kan Dininya galak banget kan. Iya. Berarti yang paling jauh jawabannya adalah Sahrul. Tapi itu dia nyalain mertua. Masih ada keseruan lainnya, jangan kemana-mana, kita biru-biru. Baik, kita kembali lagi bersama Tua Bintang Tamu di meja makan-makan dan tanya-tanya, ya kan? Ih, udah banyak banget. Udah mau habis nih, Udah mau maaf habis. Udah Sekejap lapar ini. kayaknya. Enak nih makanannya nih. Oke, nih sambil makan kita kasih tontonan ini suasana Idul Adha dari Sahrul Gunawan ya tahun lalu, tapi coba kita lihat yang berikut. Kan tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Kalau tahun ini ada yang berubah nggak ritualnya? Kayaknya kurang lebih sama lah. Sama, ada silaturahmi juga. Iya. Ketemu Bu Atalia lagi. Buat tadi lagi haji. Oh, Bu Atalia lagi haji. Iya. Masya Allah. Tapi kemarin kita lihat tuh wawancaranya Bu Atalia ya. Bu Atalia kan bilang katanya dia sudah melepaskan, sudah siap move on gitu. Ini sebagai teman-temannya nih aku mau nanya nih. Seandainya Ini Bu bestinya Atalia, nih. bestinya ya Dina ya. Seandainya Bu Atalia misalnya dia cari pasangan lagi gitu ya. Ya. Menurut kamu harusnya tuh cowok yang kayak apa sih untuk Bu Atalia? Kalau Bu Atalia itu kan orangnya setiap hari bergerak. Terus dia tuh lebih ke pengabdian gitu. Nah, jadi pasangannya harus benar-benar ngerti. Ngerti. Kalau misalnya tiap hari istrinya milik warga, rasanya gimana gitu. Jadi jangan yang posesif banget harus Yes. gitu ya. Harus yang yang satu ngerti. kufu kayaknya harus yang sama-sama Kegiatannya kurang lebih. pergerakan gitu, sosial harusnya gitu. Kalau nggak pasti ngebatin. Iya. Pengalaman pribadi ya atau gimana sih? Karena kalian berdua kan sama-sama Kalau berkegiatan. kita sih sama ya. Iya. Kalau turun keluarga bareng. Jadi Bu Atalia juga harus nyarinya yang sama Pasangannya juga. bisa bareng Iya. juga gitu. Itu satu. Yang kedua harus apa? Yang kedua udah tahu backgroundnya ada luka. Jadi kalau bisa sih Lebih sabar. lebih sabar, lebih paham sama semua trauma-traumanya, sama semua ketakutan-ketakutannya gitu. Tiga, ada lagi gak? Ya sayang sama dia. Dan harus siap menjadi sorotan publik kayaknya ya. Iya nggak sih? Oke, next nih Pak. Ini ada kartu. Silakan dibaca. Ya, oke. Udah kenyang kan? Udah selesai. Ini foto lu ya? Iya. Nyebelin banget sih. Nih pemirsa. Emang itu Udah konsep- fotonya nyebelin banget di sini. Itulah konsepnya. Oke, ya. Ini baik. cakep nih. Kalau itu nyebelin ini cakep. Oh, Manis, iya, senyum bener. manja ya kan. Priambodo. Kenapa Mas Pri? Oh, iya. Selain pernah random ngajakin Eno beli rumah di Pondok Indah seharga 170 miliar, Pak. Amin. Hayalan random apa lagi yang sering kalian bahas kalau lagi berdua? Beliin temennya kali. Amin. Apa ya? Nanti aku bantuin DP ini. Aku ada pegangan. Random apa ya? Apa ya? Yang ngayal tapi sebenarnya tuh pengen tapi ya udah gitu. Jadi berawal dari mana ini kerandemannya ini? Tiba-tiba Pondok Indah gitu. Awalnya dari scrolling. Wih, gila rumah segini nih. Hanya dengan ya itu. Iya. Sekiranya di capture, beli labun lah. Bayar nih. Yang ini aja lah gitu ya. Ini aja nih. Tapi belum ada ya, cuma random doang gitu ya. Aku udah ada uang 100.000 buat DP. Lumayan 100.000 ya? Cash keras, Oh, 100.000. cash keras. Aku nggak biasa nolnya kebanyakan itu 170 apa sih bacanya? 170 juta. Mili. Milia. Iya. Pondok Indah, Aku Bun. biasa nggak pernah baca nolnya. Aku biasa 1,7 T kan. Iya, orang kaya ya nolnya. Eno, aku nih. Oke. Oh, Langsung maju. Aku bisa nggak baca jangan jawabnya. aku nggak pengen kayak gitu. Aku belum sampai kayak gitu. Oke, A. Oh ini jauhin. Berusaha banget padahal. Susahnya harus pakai kacamata nih bentar ya. A. Oh ini tentang properti semua ya.
sampai jual rumah di Lebak Bulus 10M buat modal bupati kemarin nih. Baru tahu nih. Padahal gaji sama tunjangan aja tuh nggak nutup dan nggak balik modal. Nah, tapi kok masih sih pengen di politik dan pengen jadi pejabat? Kasih dong alasan yang real. Bukan karena alasan ingin mengabdi sama rakyat. Bukan dia cocok banget. Jawab Pak, jawab Jadi Pak. nggak ingin ada pernyataan yang res. Pokoknya yang real ya. Real dong. Real. Nggak boleh Idul Adha, nggak boleh bohong. Sebetulnya sih apa ya, jabatan nggak penting sih Ada. buat aku. Serius. Tapi 10M banget. Penting balik modal. Ini aktor nih. tapi ketika aku masuk ke pergerakan gitu ya, pada akhirnya jadi tidak realistis kadang-kadang. Jadi gue pokoknya gimana caranya untuk BOP dan lain sebagainya itu bisa tercover. Jadi berdasarkan pengalaman itu bahwa dinamikanya itu luar biasa ya, itu bisa apapun bisa terjadi. Jadi aku lebih memilih untuk lebih safe aja sekarang. Jadi itu Yang adalah terukur aja. Pelajaran hidup, pelajaran hidup. Pelajaran hidup. 10 miliar uang sekolah. Iya, sekolah bener pengalaman. Mas Budi. Just. Oke, Eno. Saya tolong klarifikasi Eno, pertanyaan. siapa Eno? Siapa? Saya. Tolong klarifikasi pertanyaan netizen yang ini. Soal pertanyaan dia doang. Pelan-pelan. Kayaknya plusnya nambah deh, Pak. Soalnya pertanyaan dia doang yang nggak kamu jawab di thread. Pertanyaannya adalah Pertanyaannya apa? Oh, pertanyaan ini yang nggak pernah kamu Nggak jawab. aku jawab. Nih, tolong dijawab. Pertanyaan adalah Bener nggak sih dulu pacaran sama Bondan? Eno, bener gak sih dulu pernah pacaran sama Bondan? Bondan. Jawab ini. Nggak pernah pacaran sama sekali sama Bondan Prakoso. Sama Bondan aja itu cuman 2 kali ketemu. Sampai terakhir tuh tahun lalu ketemu sama istrinya. Tahu nggak, aku kan digosipin sama Bondan waktu kecil. Aku tahu, ya Allah, ketemu sama Bondan aja nggak pernah gue. Cuman 2 kali di TVRI dulu. Nah, waktu ya kan. kecil itu ketemu. Waktu kecil, udah habis kayak gitu pas udah gede udah. Jadi emang nggak pernah pacaran. Suka aneh kelas 6 SD, Bo. Pacaran sama Jadi Bondan kamu apa kan nyamuk ya? Nyamuk ketemu lumba-lumba ya? Betul. Kita masih ada keseruan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Indo. Segera. Oke, sekarang kita sudah selesai makan-makannya ya. Sudah kenyang semuanya. Kalau sudah kenyang, saatnya sekarang kalian harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Eno, Lerian. Fitnah atau fakta? Kamu jadi ibu-ibu anak Gen Z yang ikut nemenin anaknya ketika ngantri ada barang-barang viral. Padahal jujur, kamu sebetulnya capek banget temeninnya dan kadang juga suka heran ini viral kenapa? Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Apa sih nih anak-anak? Bukan Gen Z dong, dia tuh masih Apa sih? Gen Alpha. Oh, alfa malah ya. Malah. Oh, anak jadi aku. sampai berapa lama nih rekor terlama? Enggak sih, waktu itu dia bener-bener kayak ribet banget nyari nih parfum, ya Allah. Untung anaknya nggak ada nih. Kan suka ikut dia nyari parfum. Jadi kan sekarang lagi viral banget nih parfum-parfum di ABG umur-umuran dia kan. Jadi lagi nge-war banget cari parfum yang dia mau. Terus tapi masih gengsi untuk kasih tahu brandnya apa. Jadi satu mall dikelilingin nih itu nyari brand yang dia mau. Jadi kamu nggak bisa bantu nyariin ya? Karena kamu nggak tahu apa yang dicari. Karena dia masih malu-malu gitu. Sampai akhirnya aku, oke Bun, mereknya ini dikasih kan. Baunya nggak suka, gitu kayak ini nggak suka, ini bunda nggak suka gitu. Itu menghindari ibunya begitu ya kan? Benar keputusan dia untuk nggak kasih tahu sebenarnya. Oke lanjut Dina, Vita atau fakta? Kamu sebenarnya nggak setuju suami kamu kemarin perawatan ke Korea karena takut dia makin centil dan makin kelihatan awet muda. Fitnah atau fakta? Fitnah ya. Yang nyuruh dia soalnya. Soalnya aku yang nyuruh. Oh wow. Oh iya sih. Ya ampun itu yang di atas before-nya ya ampun. Sarul. Ini nih Kelihatan. terutama nih. Kayak kamu kelihatan kayak baru bangun tidur. Para pemirsa, sekarang saya kalau sinetron untuk tampak samping saya lebih pede. Oh ya. Tidak ada double chin. Double Produser silakan calling saya. Double chin-nya udah diseset. Oh, udah seset. Apalagi? Oh kantong mata. Fat grass. Fat grass. Oh iya, sekarang lebih. Iya. Fat grass doang, tapi nggak ditarik. Enggak. Enggak sih. Enggak ditarik ya? Ini aja.
Oh, ini karena Iya. ibu ya? Iya. Kalau ibu diapain kalau ibu? Aku enggak. Dia nemenin aja. Konsultan. Oh, konsultannya ibu malah. Oke, lanjut berikutnya kita ke Mas Priambodo, fitnah atau fakta? Karena faktor usia. Maka sekarang kalau ada rencana pergi kemana-mana, Bapak punya syarat bahwa harus berangkat 1 jam sebelumnya minimal karena nggak pengen jantungan terlambat. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi kesini tadi berapa jam sebelumnya, Pak? Tadi ini Masih mepet. Please. tadi sebenarnya sih jauh, cuman siap-siapnya aja. Yang lama siap-siapnya ya. Kan masuk saya, nggak dibilangin Oh, iya. Oke. Kita masak sekalian, kita masak. Oh iya. Oh, maaf lahir batin ini kan hari ini. Maaf lahir. Oh iya benar. Keseharian masak tau. Kita masak. Anakmu cowok semua ya? Cowok semua. Iya. Aku anak 5. Oh. Yang paling tua. Alhamdulillah. Oh gitu. Aku yang paling tua. Untung bapaknya nggak dengar loh, bapaknya nggak dengar. Hah? Anak mertua yang paling tua, aduh ampun. Kasih tepuk tangan buat teman-teman saya hari ini. Nah, sebagai penutup ya, ini kan kita kedatangan duanya penyanyi nih ya kan, Oke. Syarul dan juga Eno. Kita mau mendengarkan, ditutup dengan nyanyian. Boleh? Oh, alhamdulillah. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah hadir bersama kami hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi The Secret.